Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga Masako dan Royko di rumah kalian masih tetap ada. Amin. Perampasan, perampokan, ataupun penjarahan terhadap sesuatu memanglah sangatlah luar biasa edan. Banyak sekali orang yang melakukan hal tersebut demi mendapatkan harta orang lain. Tidak hanya mengambil atau menjarah, tetapi bisa saja membantai si pemilik harta. Di dunia nyata, hal tersebut sering terjadi kepada manusia, khususnya di jalan. Penjarahan tersebut sering disebut dengan begal atau bajing luncat. Namun di dunia One Piece, penjarahan selalu diakibatkan atau disebabkan oleh para bandit peot kawani seperti Higuma. Selain para bandit, penjarahan selalu dilakukan oleh para bajak laut. Jika berbicara Higuma si bandit, kemudian berbicara bajak laut, maka tidak akan lepas dari sosok yang sangat luar biasa ganteng, kalem, berkarisma, namun beringas dan buas. Si AA bercoret cap kuda langit, yaitu Akagami no Sang. Sang adalah bajak laut yang sangatlah luar biasa edan, namun menjadi ciri khas dari Sang adalah tidak memperlihatkan bahwa Sang seseram itu. Banyak sekali hal yang dilakukan oleh Sang, tetapi semua dilakukan di balik layar tanpa memperlihatkan seperti apa pergerakannya. Terakhir, pergerakan dari si tampan adalah akan mendatangi Barto karena sudah ngabubui atau membakar bendera Akagami no Sang. Kemudian pertarungannya melawan Kid. Atas pertarungan tersebut Kid dijadikan rujak cau, begitupun dengan Killer yang dijadikan semur jengkol. Namun pergerakan yang sangat luar biasa edan dari Sang adalah ketika mendatangi DPR di gedung paripurna. Sang dengan santai datang dan berbincang-bincang dengan kelima abah-abah peot atau Gorosei. Si Abah cukup berhati-hati ketika berbicara dengan Sang, begitupun sebaliknya. Entah apa yang dibicarakan oleh Sang kepada Gorosei, namun selain itu mengapa Sang tidak ditangkap? Karena sudah jelas Sang memiliki bounty yang cukup luar biasa edan, yaitu 4 miliar berry lebih. Sebelum itu kita harus memperhatikan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, percakapan Sang bersama Gorosei, dan yang kedua adalah kenapa Sang tidak ditangkap. Saya memiliki sebuah opini atas pembicaraan Sang. Saya berpikir Sang memberitahu perihal pergerakan Kurohige. Sang membocorkan langsung kepada Gorosei atas apa saja yang telah dilakukan oleh Kurohige dan menjadi tujuan Kurohige. Secara Kurohige adalah rival atau musuh yang harus dikalahkan oleh pemerintah. Di sini saya berpikir juga bahwa Sang menawarkan diri kepada Gorosei untuk menghadapi Kurohige. Atas hal tersebut Gorosei hanya terdiam dan seperti menyimak apa yang dibicarakan oleh si Codet. Atas hal tersebut Gorosei hanya terdiam dan menyimak apa yang dibicarakan oleh Sang. Gorosei sepertinya cukup setuju atas hal tersebut, tetapi Sang meminta sesuatu kepada Gorosei. Sepertinya yang diminta oleh Sang adalah untuk tujuan besarnya, yaitu terkait dengan Luffy. Saya berpikir jika dia juga akan mengatasi Luffy juga kepada Gorosei, sepertinya Sang membohongi para Gorosei untuk menangkap Luffy, namun Sang sebenarnya menjaga Luffy. Dan kenapa belum terjadi hingga saat ini? Sepertinya Sang juga meminta waktu kepada Gorosei karena tidak mudah menyelesaikan semuanya. Mengapa Sang melakukan hal tersebut? Akan sangat berbahaya jika Luffy ditangkap sebelum mencapai tahap awakening. Sang menyadari jika armada besar angkatan laut menangkap Luffy, dia bisa saja ditangkap. Namun jika sudah mencapai tahap awakening, maka semuanya akan aman. Sang akan beralibi kepada Gorosei karena Luffy sudah tidak bisa ditahan lagi karena sudah mencapai tahap awakening. Untuk Kurohige kedepannya, Sang akan menjaga Luffy dan tetap mengawasi pergerakan Kurohige agar tidak sampai ke pulau terakhir. Akan sangat berbahaya jika Kurohige mendapatkan One Piece kemudian menghancurkan atau menyerap ke dalam Yami Yami no Mi. Maka di sini Sang mendatangi Gorosei akan sangat masuk akal jika dia berbicara akan menangkap Luffy dan mengalahkan Kurohige untuk pemerintah. Namun sebenarnya Sang membohongi para Gorosei itu sendiri. Mengapa Gorosei percaya? Karena Sang sangatlah kuat, bounty-nya pun tidak sembarangan. Maka Gorosei menyepakati hal tersebut, tetapi Sang meminta untuk pemerintah jangan ikut campur. Yang sebenarnya Sang menunggu tahap awakening dari Luffy. Yang kedua adalah kenapa Sang tidak ditangkap di gedung DPR tersebut ketika berhadapan dengan Gorosei. Di sini saya memiliki sebuah opini atas hal tersebut. Saya berpikir Sang datang ke kastil tersebut sendirian, namun tidak jauh dari kastil armada bajak lautnya sudah menunggu di luar. Gorosei di sini cukup hati-hati agar tidak terjadi konflik. Gorosei juga cukup bijak karena jika Akagami no Sang ditangkap di gedung DPR yang sangat korup, maka akan sangat berbahaya. Sang dapat mengamuk di tempat tersebut dengan bebas. Meskipun yang dilawannya 5 abah Gorosei, saya yakin Sang tidak akan takut. Sang mendatangi tempat tersebut dengan penuh perhitungan dengan wakilnya, yaitu Ben Beckman. Jika Gorosei menangkap dan terjadi pertempuran melawan Sang, maka armada bajak laut Sang akan datang langsung ke tempat tersebut. Kita juga harus ingat bahwa armada bajak laut Akagami no Sang sangatlah banyak. Sang dijuluki sebagai bos besar yang memiliki jumlah pasukan yang bukan main-main. Memang kita selalu diperlihatkan bahwa Sang berpergian hanya membawa kru intinya saja. Tetapi jika Sang meminta pasukan untuk datang, mereka dengan senang hati membantu bajak laut Akagami no Sang. Akan sangat beresiko atau kerugian besar ditanggung oleh para Gorosei jika terjadi. Dan yang sangat terpenting adalah jika perang tersebut terjadi, Sang
mengamuk yang berbahaya adalah diketahuinya keberadaan Im Sama oleh banyak orang. Otoritas tertinggi dari dunia adalah sang maharaja kegelapan Poek yaitu Im Sama. Tidak ada yang tahu soal Im Sama dan hanya Sabolah kemarin yang mengetahuinya. Akan sangat berbahaya jika Im Sama diketahui oleh dunia. Gorosei tidak menginginkan hal tersebut. Maka opsi untuk Gorosei adalah dengan bijak menanggapi ucapan dari Akagami no Sang dan membiarkan dia melakukan apapun sesukanya. Namun jika sudah di luar gedung DPR, Gorosei dengan bebas melakukan apapun membunuh Akagami no Sang sekalipun. Di sini yang terpenting tidak terjadi kekacauan di tempat tersebut. Gorosei cukup hebat menanggapi Akagami no Sang saat pertemuannya dan sekaligus melindungi tempat tersebut beserta menyembunyikan eksistensi dari Im Sama. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya jadi seperti itulah menurut Sama. Kalau misalkan si Akagami ini kan datang ke Marijoa ya, intinya mah si Akagami ini tuh datang tuh secara baik-baik gitu, nggak bikin keributan, cuman datang baik-baik dan ngobrol sama si Gorosei gitu. Ini mah cuman opini ya, nggak tahu asli enggaknya mah karena kan nggak dikasih tahu sampai sekarang juga bahwa obrolan apa yang diucapkan oleh si Akagami itu. Tapi menurut saya mah si Gorosei ini tuh dikasih tahu sama si Akagami tuh soal pergerakan dari si Kurohige gitu. Terus yang kedua, bajak laut Luffy kan ini kan dicari ya, udah diketahui bahwa buah itu tuh buah Sangatnika ya. Jadi di pikiran saya mah dulu kan emang si Akagami ini tuh mencuri buah iblisnya kan dari dari CP9 CP0 ya, lupa lagi, pokoknya si Wusu lah yang bawanya kan dicuri sama si Akagami. Otomatis kan si pemerintahnya juga tahu bahwa buah itu tuh bukan gomu-gomu, sebenarnya mah aslinya mah adalah buah Nika gitu, buah Sangatnika gitu. Tadi sini si Akagami no Sang menawarkan diri gitu buat menghajar si Kurohige atau membereskan si Luffy juga gitu, yang padahal mah si Sang ini teh nggak mau si Luffy ditangkap sebelum mencapai tahap awakening gitu menurut saya mah. Tapi itu mah cuman teori ya, nggak tahu aslinya mah nggak. Tapi cukup masuk akal kalau misalkan si Sang melindungi si Luffy dari belakang layar, mendatangi si Gorosei agar si Gorosei tidak menangkap si Luffy sebelum mencapai tahap awakening. Ya kalau misalkan si Luffy-nya udah sampai tahap awakening kayak sekarang gitu ya, ya mau ditangkap juga akan sangat sulit gitu kan. Dibuktiin kemarin juga kan si Kizaru, si Sainji Garcia Satun juga ikut ke Pulau Egghead gitu kan. Nah jadi kalau misalkan udah sampai tahap awakening mah kemungkinan tertangkapnya akan sangat sulit, akan sangat kecil gitu, sekian persennya akan sangat kecil gitu. Jadi si tugas Akagami no Sang ke Marijoa teh udah selesai gitu, menunggu tahap awakening dari si Luffy gitu. Dan di sini teh saya yang cukup aneh teh, keheranan teh si Akagami teh kemarin teh kan berbicara waktu mau meninggalkan Wano, berbicara saatnya mendapatkan One Piece atau saatnya mencari One Piece. Ini tujuan si Sang teh apa? Si Sang teh mau mencari One Piece atau ngebantu si Luffy untuk mendapatkan One Piece gitu. Nah, saya cukup bingung gitu kalau misalkan si Akagami ini. Tapi kalau dilihat dari story yang sudah berjalan selama ini mah yang saya perhatikan, gak mungkin kalau misalkan si Akagami itu jadi penjahat gitu ya, jadi villain gak akan gitu. Misalkan udah deket sama dunia bukan dunia pulau terakhir terus si Akagami ngalahin si Luffy atau ngebunuh si Luffy gitu, gak akan mungkin gitu. Dari story juga udah nggak cocok gitu, nggak mungkin gitu si Akagami jadi pengkhianat gitu. Ditambah kan ada si Aesop juga kan, story di Makino gimana kan, di bar Makino kita juga tahu gitu. Ya cukup masuk akal juga sih menurut saya mah. Untuk si Kurohige mah ya pastilah si Akagami menawarkan diri untuk pemerintah, tapi bebas lah kalau misalkan si Kurohige mah mau dibantu sama pemerintah juga bisa gitu. Tapi yang cukup mengetahui atau yang sepadan dengan si bajak laut Kurohige adalah si Akagami gitu. Si Akagami itu bicara kayak gitu ya. Ini saya juga cukup bingung gitu kalau misalkan si Akagaminya menawarkan diri untuk menangkap si Kurohige dan menangkap si Luffy atau membereskan Luffy, tapi pemerintah jangan ikut campur. Tuh kumahanya si Akagami teh emang si Akagami mau apa gitu, ngeberesin si Luffy sama si Kurohige gitu, mau jadi satu-satunya Yonko kan nggak mungkin gitu. Jadi cuman jadi liar, saya juga pusing gitu pergerakan si Akagami ini sebenarnya apa gitu. Kemarin ngebantai si Kid, ongkoh melindungi bajak laut era baru gitu, demi era baru mungkin demi Luffy ya. Tapi kan si Kid ini dibantai juga. Emang si Kid juga salah gitu, misalkan datang ke Pulau Egghead pingin ngancurin
Pulau Elbap pingin ngancurin Elbap gitu, udah mau ngeluarin Dempang gitu dari haki pengamatan si Akagami gitu, makanya dibantai si Kid ini gitu. Tapi sangat menarik menurut saya teh perjalanan si Akagami ini teh, story dari si Akagami gitu. Kemarin juga kan diperlihatin si Makino ini teh punya anak kecil, apa itu teh anak si Akagami gitu atau gimana gitu. Tapi kemungkinan besar mah ya memang gitu, kemungkinan besar mah anak si Akagami gitu. Wah menarik kalau misalkan si Akagami nikah sama si Makino, wah cucus buka budak. Gila. Ya sangat menarik gitu si story si Akagami ini tuh, ditambah kan sekarang ada Pigerland Garling gitu. Si Garling kan berhubungannya kan sama si Akagami juga gitu, Pigerland gitu. Si Akagami kan katanya dari Pigerland juga gitu. Di movie kan pertama di movie mah kita dikasih tahu di movie Red bahwa si Akagami berasal dari Pigerland, keluarga Pigerland waktu di God Valley. Nah entah di God Valley itu teh si Pigerland teh jadi raja di God Valley atau cuman ada perkumpulan Tenryubito di God Valley itu, dan salah satunya ada keluarga Pigerland gitu. Nah itu cukup menarik menurut saya masih Akagami ini bingung saya juga sebenarnya ya kalian juga kalau punya pendapat atau opini gitu ya, tulis aja gitu di kolom komentar, atau kalau misalkan saya salah bicara ya cuman kasih tahu aja gitu, jangan ragu sama saya saya mah bukan meracuni kalian dengan omongan saya, tapi saya mah ngobrol gitu kan. Nama channel ini mah adalah Sebat Seduh, maksudnya Sebat Seduh teh sebatnya udud gitu ya, merokok sambil seduh bikin kopi gitu, jadi santai gitu channel ini mah. Kalian jangan ragu-ragu gitu, kalau misalkan saya ada salah ngomong atau apa ya, menurut pendapat kalian ini mah nggak cocok, harusnya gini ya, tulis aja gitu, nggak masalah sama saya mah. Kan saya mah cuman CS lah pokoknya mah, teman ngobrol kalian buat ngisi waktu ya. Kalian juga pasti ngerti lah, dan kalian juga pada cerdas atuh, lebih cerdas dari saya mah gawainya juga cuman tiduran aja atuh ya. Ya udahlah, salam sejahtera, korong ngambai ngabarabai, goodbye, dadah.